Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita masuk bab keempat. Kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Oke, ini aljabar. Ada yang tahu belum apa itu aljabar? Ya, pengertian bentuk aljabar. Yang pertama, ada simbol 3 apel. Jadi kalau 3 apel, kita beri simbol itu 3A. Karena apel dari kata huruf pertamanya. Oke, yang kedua ada 2 lemon. Jadi kita misalkan jadi 2L. Jadi kalau ada 3 apel dengan 3 lemon, maka jadi 3A ditambah 2L. Itulah yang dinamakan bentuk aljabar. Oke, bentuk aljabar sering melibatkan yang itu namanya angka, huruf, dan operasi hitung. Apa itu angka? Angka biasanya dalam bentuk aljabar disebut koefisien. Jadi kalau 3A dengan 2L, koefisiennya itu ada 3 dan 2. Sementara ada namanya huruf. Huruf itu variabel ya. Variabel itu satuan besaran matematika yang nilainya itu berubah-ubah sesuai yang diinginkan atau sesuai hasil perhitungan. Di sini dari 3A ditambah 2L, maka variabelnya itu adalah A dan L. Sementara kalau ada operasi hitung itu seperti biasa ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Selanjutnya kita bisa penulisan singkat dalam aljabar yang biasa digunakan. Contohnya ada 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel, atau A tambah A, maka itu hasilnya 3A. Oke, A per 3 itu sama dengan A bagi 3, atau 1 per 3 dari A. Ya, contoh lain, apel lemon ditambah apel lemon sama dengan, atau AB tambah AB itu sama dengan 2AB. Ya, dimana A kali min B sama dengan A kali min B atau min AB. Contoh lain, 3A dikuadratin. 3A dikuadratin itu sama dengan 3A kali 3A, atau 3 kali A kali 3 kali A, atau juga bisa ditulis dengan 3A kuadrat dikali 3 kuadrat dikali A kuadrat. Oke, selanjutnya A pangkat 1 per 3. Kalau kita ubah dalam bentuk akar, maka jadinya akar pangkat 3 dari A. Selanjutnya ada A kuadrat kurang 1 per 4. Itu bisa ditulis juga dengan A kali A kurang 1 dibagi 4. Oke, kita masuk faktor perkalian, koefisien, suku, dan suku sejenis. Oke, faktor perkalian yang pertama. Kalau 3A itu berarti 3 kali A. Dan memiliki faktor yaitu 3 dan A. 3 itu faktor angka atau numerik, koefisiennya dari A, dan A itu faktor huruf atau faktor alfabetik. Contoh, ada 3P kuadrat Q. Ini kan artinya berarti 3 kali P kali P kali Q. Di mana 3 itu merupakan faktor numerik, P kuadrat merupakan faktor huruf, dan Q juga merupakan faktor huruf. Jadi faktor dari 3P kuadrat Q, maka 3P kuadrat dan Q. Contoh lain, 2A dikali B tambah 3C. Ini berarti sama dengan 2 dikali A dikali B tambah 3C. Oke, sama juga dengan tadi, berarti 2 itu faktor numerik, A faktor huruf, dan B tambah 3C merupakan faktor aljabar. Jadi faktor dari 2A kali B tambah 3C
sama dengan 2 kali A kali B tambah 3C, yaitu 2A dan B tambah 3C. Masih faktor perkalian koefisien suku dan suku sejenis. Lihat, koefisien dan konstanta. Koefisien dan konstanta. Ingat ya, koefisien itu angka yang mendampingi huruf atau angka yang mendampingi variabel. Lihat dari contoh, 3A pangkat 4 ditambah 6A pangkat 3 ditambah 5A kuadrat ditambah 7A ditambah 8. Maka koefisiennya itu adalah 3, 6, 5, dan 7. Sementara 8 itu merupakan konstanta. Jadi kesimpulannya konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri atau angka yang tidak mendampingi huruf atau variabel. Oke, contoh. Tentukan koefisien dan konstanta dari 9x kuadrat dikurang 3x ditambah 7. Jawabannya, kalau ditanya koefisiennya itu ada 9 dan minus 3. Ada 9 dan minus 3. Sementara kalau ditanya konstantanya itu ada 1. Selanjutnya masuk suku dan suku sejenis. Suku dan suku sejenis. P dan 6P adalah suku-suku sejenis. Kenapa dibilang suku-suku sejenis? Karena dia variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. 4A pangkat 3, B pangkat 2, dan 8B pangkat 2A pangkat 3 juga merupakan suku sejenis karena memiliki variabel dan pangkat yang sama. Kalau 4x ditambah 9y tambah 7 ditambah 2y ditambah 6x ditambah 2 ditambah 12xy, bentuk aljabar ini memiliki suku-suku sejenis. Kita satuin dulu yang sama-sama variabelnya. Oke, yang pertama itu ada 6x dengan 4x. Dia variabelnya sama, juga pangkatnya sama. Yang kedua ada 9y dan 2y. Variabelnya sama, juga pangkatnya juga sama. Yang ketiga ada 7 dan 2. 7 dan 2 ini merupakan konstanta. Kita masuk KPK dan FPB bentuk aljabar suku tunggal. KPK dan FPB bentuk aljabar suku tunggal. Di SD kita sudah mempelajari KPK dan FPB. Kalau KPK kelipatan persekutuan terkecil, sementara FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Lihat, kalau di sini KPK itu hasil perkalian dari faktor yang berbeda dari pangkat tertinggi. Hasil perkalian dari faktor yang berbeda dari pangkat yang tertinggi. Kalau FPB itu hasil perkalian dari faktor yang sama dari pangkat terendah. Ya. Hasil perkalian dari faktor yang sama dari pangkat terendah. Oke, kalau ada contoh, tentukan KPK dan FPB dari 8x dan 36x kuadrat. Maka kita jawab 8x itu berarti 2 pangkat 3 dikali x. Selanjutnya 36x kuadrat itu berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali x pangkat 2. Maka kalau disuruh nentuin siapakah FPB-nya, FPB-nya itu pangkat terendah. Pangkat terendahnya siapa? 2 pangkat 2 dan x. Maka hasilnya 4x. Sementara kalau dia tanya KPK, kita ambil semua bilangan dan pangkat tertinggi. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali x pangkat 2. Maka hasilnya jadi 72x kuadrat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada bab ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya, di bab kita selanjutnya, dan di video saya berikutnya.
tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.